orang orang keur loga ieu euy, bocil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan makanan tuh lagi makan enak, masih diberikan kesempatan hingga pada malam hari ini kita bisa bertemu bertatap muka via pertemuan online. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga pada yaumil akhir kelak kita diakui sebagai umatnya, diajak dalam barisan-barisannya untuk sama-sama memasuki surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat malam sahabat semua yang gabung dalam diskusi malam ini. Kita sapa dulu ada titik-titik yang itu lagi kucek-kucek mata. Kemudian ada Karisma Gilang yang sedang rebahan. Ini apa? Generasi rebahan ya. Ada Kang Abdurrahman Hanif yang sedang menikmati makanannya, nggak bagi-bagi. Selamat menikmati ya. Tuh, kemudian kami juga menyapa kepada sahabat yang menyaksikan tayangan ini melalui YouTube. Semoga sahabat semua dimanapun berada senantiasa diberikan kesehatan, kelancaran dalam beraktivitas, dan diberikan rezeki yang barokah serta melimpah. Amin ya robbal alamin. Dukung dan doakan kami terus agar istiqomah dalam membuat konten. Semoga ada kebaikan di dalamnya dan semoga tayangan ini, konten ini bisa lebih baik lagi ke depannya. Untuk terus membuat kami semangat dan misal ada kebaikan yang perlu disebarkan, share video-video YouTube The Barikade, beri kami masukan melalui kolom komentar, dan subscribe agar notifikasi sampai ke sahabat atau teman-teman semua. Nah, gimana kabarnya Kak Madi, Gilang, dan Ustaz Hanif nih? Gimana nih? Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Ya, alhamdulillah ya. Tidak ada yang menjawab oke, tapi kasih kode atau ya. Pada sehat sih kalau dilihat dari wajahnya dan semangatnya, insya Allah pada sehat semua dan mudah-mudahan selalu sehat. Nah, kita kembali lagi ke diskusi malam. Kita bakal membahas sesuatu yang menarik. Kita tahu ya bahwa manusia atau kita, insan, itu memiliki kesalahan dan dosa gitu, punya keburukan, kejelekan, dan punya aib masing-masing gitu. Dan nih kita akan bahas bagaimana menyikapinya gitu. Nah, sudah tergabung dengan kita semua nih, Kang Mahdi. Sebetulnya aib itu apa ya, Kang? Kalau dari Kang Mahdi? Ah, kita bahas apa nih? Aib. Waduh, aib. Ya, ya, ya. Kenapa bahas aib? Karena Ada begitu. fenomena apa? Jadi kan sekarang kan ya sosmed kan gampang ya menyebarkan informasi gitu. Dan ada satu fenomena yang muncul di akhir-akhir ini, seorang public figure atau seorang yang memiliki pengikut yang banyak, dia terang-terangan mengumbarkan keburukannya gitu. Jadi ini menjadi hal yang sangat fatal menurut saya gitu. Karena kalau orang yang punya pengikut banyak itu bisa mempengaruhi yang itu followersnya gitu. Itu. Nah, Oh, begitu sih. Mm. ini kita membuat podcast ini juga mengumbar aib kita. Tidak, tidak. Tidak. Isi gue gitu. Oh, tidak. Eh, dan memakai baju ini adalah aib katanya. Oh gitu, siap, siap. Mm. Jadi, tadi pertanyaannya apa? Aib ya? Ya. Ya, menurut saya aib sesuatu hal yang
seharusnya disembunyikan dan memang tidak harus kita laksanakan gitu ya. Nah, jadi suatu perbuatan-perbuatan yang tidak harus dilakukan dan kita benar harus menyembunyikannya gitu. Nah, ketika perbuatan-perbuatan yang harus kita lakukan ini menjadi suatu hal yang bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Sesuatu hal yang secara umum mungkinnya ya mungkin di kalangan masyarakat ini sesuatu hal yang tidak bisa dianggap hal wajar gitu kalau masalah umum ya. Tapi mungkin nanti ada pertanyaan yang secara ada masyarakat umum menganggapnya ini bukan aib, tapi mungkin di pandangan agama ini ada aib kan, ada juga hal yang gitu mungkin. Oke, mantap ya jawabannya. Jadi sesuatu yang harusnya tidak dilakukan dan harusnya disembunyikan itu aib ya. Nah, kalau dari Kang Gilang, ada tambahan insight tentang aib itu apa? Ya, kan tadi udah dijelaskan ya sisi sisi keburukan dari seseorang ya. Namun saya ingin memberikan tanda-tandanya jika aib itu misalkan didengar ya, misalkan kita membicarakan aib itu kita merasa hati kita tuh merasa tidak enak gitu mendengarnya hal tersebut. Jadi kayak malu gitu untuk mendengarnya karena kan itu merupakan sebuah bentuk kekurangan ya. Apabila yang kita sebut itu adalah kekurangan orang lain, namun orang lain itu mendengar, itu membuat orang tersebut malu gitu. Nah itu merupakan sebuah kekurangan atau aib itu. Itu tanda-tandanya lah. Kalau pengertian kan sudah jelaskan tadi sama Kang Siap, titik-titiknya mantap ya. tadi. Itu ya. Itu sih kalau dari saya Kalau dari ciri-cirinya ya. Kang Hanif ada tambahan nggak? Kemarin sebetulnya kita sudah coba berdiskusi ya. Ada aib yang tidak bisa dipilih dan gimana Kang Hanif insight-nya? Ya Aib itu singkatnya, apa? ya singkatnya saya setuju ya. Cuman sedikit tambahan paling Saya aib setuju. tuh Oke. ya aib tuh sesuatu yang kalau dilakukan tuh ingin ditutup-tutupi mungkin ya. Kayak selingkuh misalnya itu berzina Oh, gitu. atau apa ya. Ya itu salah satu dari aib. Selingkuh. Ya. Itu aja. Apa tadi apa? Siap. Itu ya, aib tuh keburukan. Enggak tadi Selingkuh katanya. pengertiannya apa? Sesuatu yang kalau dilakukan dilihat tuh orang banyak tuh pengen ditutup-tutup lah si kelakuan itu teh. Oh, bagi kalau tangan kita tidak ditutupi nggak apa-apa punya, bukan aib itu. Nggak apa-apa. Enggak, ini konteksnya bukan begitu kan. Bukan begitu. ini nih yang merusak nih. Enggak. Oh ya, ini Kang Hanif tadi ngomongin selingkuh ya. Jadi saya punya Kira itu pandangan saya tentang itu punya selingkuh selingkuhan. itu bukan aduh. Selingkuh dari siapa? Selingkuh itu jaraknya hanya selangkah. Jadi dekat. Hati-hati gitu. Udah. Ini skip ya, ini intermezzo ya, tambahan. Nah, Ustadz Danip, tambahan nih. Adakah larangan mengumbar aib, baik itu buat diri sendiri atau buat orang lain gitu? Larangannya, mengumbar aib diri sendiri atau mengumbar aib orang lain? Hanya ada. Kalau nggak salah ada di Ya. di Gimana? di hadis kalau nggak salah ya. Jadi hadis riwayat Tabrani, tidaklah seseorang melihat aib saudaranya lalu dia menutupinya kecuali dia akan masuk surga. Itu salah satu dalilnya lah gitu. Jadi ada banyak hadis dan itu salah satunya. Jadi jelas larangannya
Jangan mengumbar aib itu ada gitu. Kita harus tutup aib. Termasuk aib saudara Oke, siap. kita juga. Dan hadiahnya juga surga, gak main-main gitu. Jadi ini penting. Penting ya, penutup aib ya. Kang, ada tambahan Kang Mahdi terkait larangan aib? Saya pernah gimana? Noh, Ini kok kameranya begitu ya, muter-muter ya? Tolong ya Kang titik-titik jangan ngerusuh ya. muter-muter gimana? Kameranya ya jadinya gini, nggak lurus. Oh, Tolong itu gitu. moderator kondisikan dong. Ini saya mute aja ya, saya mute atau saya kick. Ayo Kang Gimana, titik. Kang Mahdi, ada Apa yang mana tadi tuh? larangan mengumbar aib diri sendiri itu Oh, harus diulang-ulang pertanyaannya. larangan untuk membuat aib. Udah menunggu lama, Ya, udah menunggu gini lama. mungkin teman-teman, boy. Ini Kang kameranya Aduh, kedua nggak? Oh iya ya. Balik, iya, Nah, gini. enggak. Nah, gitu dong. Iya, Hmm, aib ya teman-teman, larangan untuk kita tuh jangan mengumbar aib. Pasti di setiap orang gitu memiliki aib teman-temannya, dan yang kita miliki itu gitu gak punya apa-apa kan. Kalaupun punya harta gitu banyak papan yang kata Ustaz Denis ini, jabatan apa gitu, itu bukan milik kita gitu. Dan yang kita miliki apa ya itu dosa aib ini gitu. Dan mungkin gitu karena tidak ada lagi yang dimiliki gitu, karena yang milikinya dosa mungkin ada yang kan harus dipamerkan Oh, mungkin. dalam. Nah tapi Iya. kalau enggak guys, jadi tapi ternyata teman-teman sendiri ya, aib ini itu kan menjadi sesuatu hal yang seharusnya gitu akan menyebabkan jika kita satu sama lain tahu aib-aib kita gitu, ada kecenderungan orang tersebut menjadi tidak respect gitu ke kita tuh. Dan itu Hmm, pasti gitu menjadi suatu hal yang tidak respect gitu. Jika kita tahu aib yang ada di sini, misalkan Kang Hanif, Kang Diles itu, dan aib itu ternyata suatu hal yang luar biasa, mungkin kita juga jadi tidak mau berteman kan. Dan itu Islam melarang hal itu gitu. Nah, maka hmm. untuk tidak terjadi suatu hal seperti itu gitu. Jadi harus dijaga baik-baik, apapun ke apa tuh kelakuan kita yang benar-benar Allah tuh sudah Tutupnya menutupinya gitu. Kalau Allah sudah menutupinya gitu, kenapa kita harus yang dibuka dibongkar, ya. kita harus menjaga hal itu. Nah, makanya ada suatu hadis juga kan, jika kita tuh ya banyak dosa, dan dosanya tidak akan diampuni jika kita tuh mengumbar-ngumbarkannya gitu. Ya, ya. Nah, itu salah satu larangan. Nah, Ya. kalau perihal memakai bangkai kan itu juga sama seperti kita pun memakai bangkai saudara kita sendiri karena gigi gitu Ya, ya. pasti kalau kita mau makan. Itulah Oke, panjang tuh gitu ya. Larangan-larangan mengumbar aib diri sendiri maupun orang lain gitu. Nah, itu sudah sangat jelas tadi. Nah, kalau tadi kemarin kita ngomongin public figure yang punya followers, yang punya pengikut banyak. Nah, dia mengumbarkan aib. Nah, bagaimana kita menyikapi hal tersebut itu? Ada seorang punya pengikut banyak, punya ini public public figure, dia mengumbar aib dengan terang-terangan. Bagaimana kita menyikapinya, Kang Gilang? Gimana, Kang?
Oh, apa koordinator pusat public figure. Karawang sudah bergabung bersama kita ya, KP Karawang, Kang Fajar. Ya, sangat sibuk sekali. Lanjut, Gilang. Ya, tadi public figure ya yang punya followers banyak, Ya, mengumbar aib dirinya sendiri aib, ya. aib dirinya sendiri dan bangga gitu. Kayak, nah ini bahayanya jadi Nah, wajarisasi keburukan. Gitu. Ini yang ya, bahaya. ya, betul. Saya sepakat. Apa pendapatnya Oke, saya sepakat. oke. Oke, Jadi di sini juga telah disebutkan ya, saya tadi mau nambahin yang dalil juga ya. oke, Ini siap. dari hadis riwayat Al-Bukhari, ini berkenaan dengan tadi yang disebutkan sama Kang Andiles. Gimana tuh kalau yang artis-artis yang punya followers besar gitu ya. Di Mm-mm. sini janganlah kalian mencari-cari aib orang lain, jangan pula saling menebar kebencian. Nah, itu bisa disebabkan Mm-mm. apabila kita misalnya itu bukan disalahkan dari orangnya juga, tapi forum yang melaksanakannya juga. Jadi itu kan dia kan ada sebab akibat juga kan. Misalnya dari podcast segala Mm-mm. macam. Nah, itu juga salah satu yang biasanya Oh. memicu gitu ya, memicu keluarnya aib-aib. Nah, itu perlu kita tidak bisa untuk menyalahkan satu pihak juga gitu. Perlu kita tahu, kita Mm. telusuri dulu itu wadah itu Mm. gimana wadahnya, apakah memang mendukung untuk menyebarkan aib atau enggak gitu. Jadi kita dilihatnya dari dua sisi lah gitu. Jadi tidak perlu melihat satu sisi gitu. Memang dilihat dari artis-artis yang mengumbar aib itu memang salah gitu, tapi perlu dipungkiri juga gitu. Banyak forum-forum seperti itu di zaman sekarang gitu ya, Mm. yang dimana forum tersebut banyak sekali gitu memicu artis-artis ataupun publik figur yang secara sadar gitu mengumbar aibnya gitu. Nah, itu yang perlu kita cermati juga gitu. Nah, memang kalau dari saya sih ya itu adalah perbuatan yang salah, tapi dipicu dengan forum yang memang tidak baik juga gitu. Oh, karena ada Nah, wadah yang itu. menyediakan ya, Nah, itu sosmed misalkan gitu ya. dia nggak diundang kan misalnya, Hmm. tapi berbeda halnya dengan memang atau misalnya ada orang yang membuat IP pasti kan itu misalnya dia dikompori dengan netizen-netizen yang sangat budiman sekali gitu kan. Nah, itu jadi banyak faktor lah kenapa bisa IP itu muncul gitu. Tentu kan kita juga nggak mau gitu ya IP itu tersebar gitu. Mungkin Ya, apakah perlu orang tersebut perlu klarifikasi dan sebagainya atau perlu ada tekanan yang ya, ya. lainnya. Nah, itu yang perlu dipungkiri. Itu sih kalau dari saya pribadi. Memang salah, tetapi ada hal lain lah yang mendorong publik figur tersebut untuk membuka aibnya gitu. Menurut saya sih Hmm. seperti itu. Oke, Gitu. menarik Jadi ya. supaya tidak memojok. Ya, 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 Nah, betul, betul, betul. Karena ada jadi di sini kan wadahnya. hadis riwayat Al-Bukhari juga janganlah kalian mencari-cari aib orang lain gitu. Forum Tes, forum tes. ini juga menjadi eh, apa eh, Tes, tujuan tes. untuk jangan pula saling menebar kebencian. Nah, Ya, ya, forum ya. Udah ajar, udah ajar. tersebut Ya, justru yang bisa memicu adanya kebencian. Ketika aib itu keluar, pasti kan ada satu dua pihak yang memang nggak suka, ada satu dua pihak yang mendukung. Nah, itu yang menjadi adanya kebencian oke. gitu. Dan di sini disuruh jadilah kalian orang-orang bersaudara gitu. Jadi ya menurut saya sih ya itulah Hmm. intinya. Cukup. Oke, oke, Mm. oke, oke. Siap. Berarti ada juga ya yang saling mencari kejelekan terus diumbar gitu, Ya, iya biar banyak. menjatuhkan gitu ya. Nah, itu Iya. salah juga ya. Mengumbar aib diri sendiri salah dan mencari aib orang lain buat menjatuhkan juga Nah, salah gitu, menebar kebencian ya gitu itu yang kalau nggak salah ada di surat Al-Hujurat juga itu kan timbul dari peristiwa ini ya. Saya baca salah seorang sahabat Rasulullah ya yang ya. bernama Salman Al-Farisi gitu. Yang pada saat itu beliau makan terus tidur dan mendengkur gitu. Dan pada waktu itu juga ada yang menggunjing perbuatannya, maka turunlah surat Al-Hujurat itu gitu. Nah, itu juga salah satu contoh yang perlu kita istilahnya perbaiki lah gitu. Oke, siap. Halo. Halo, halo. Oke, siap. Udah dengan Oh, udah denger ya? Iya, aman, iya. aman. Mantap ya penjelasan dari Gilang, sungguh sangat banyak dan menyita waktu kita ya. Enggak. Itu maksudnya lengkap itu. Banyak sekali. Nah, tadi kan
Kalau dari Kang Hanif ada tambahan tentang ini public figure yang mengumbar aib, menyikapinya bagaimana nih? Kita sebagai rakyat biasa nih, menyikapinya bagaimana? Ya, pertama saya setuju sama Karisma Gilang ya. Kayak ya tes ayah ya bro. Iya. Oke, setuju. Ada. Paling bagus Hmm, suaranya. Ada apa? siap. Kalau ada artis yang ngumbar aib, pertama kita unfollow dulu kayaknya ya. Karena itu tidak layak di follow gitu ya. Oh, unfollow. Unfollow. Oke, siap. Lalu kita Unfollow. bisa berkomentar di situ atau nge-share ke story atau apa, giring opini publik gagasan kita gitu bahwa sebenarnya hal ini tuh salah karena A, karena B, karena C gitu. Nggak boleh dicaci ya Nggak boleh kalau kritik yang jika membangun ada ya. public figure. Kalau ada public figure yang mengumbar aibnya, kita nggak boleh mencaci maki gitu Jangan juga sih kalau di menurut saya. komen. Jangan. Jangan. Iya. Harus jadi masyarakat yang santun gitu ya. Nah ini Ya, cuman harus jadi teladan lah. ya paling itulah. Cuman kuncinya mungkin itu mungkin ini mungkin gak nyadar bahwa kalau di dunia itu ketika aib terlihat oleh orang lain dampaknya tuh gak instan gitu. Sementara kalau udah di akhirat kan ketika aib diperlihatkan gitu ya, semuanya kan panik gitu. Bahkan ketika kita dibangkitkan saat dengan telanjang pun gitu, kita gak akan mikirin telanjangnya kita, tapi kita khawatir dengan aib-aib kita gitulah intinya. Jadi jangan lupa juga untuk memposisikan bahwa hidup kita tuh untuk akhirat gitu. Jadi kondisi nanti di akhirat aib itu semengkhawatirkan itu. Nah makanya mungkin kondisinya sekarang iman ke hari akhirnya mungkin kurang gitu, imannya mungkin lagi futur lagi turun. Nah itu mungkin penyebabnya itu. Cuman sementara solusinya agar para follower tidak salah paham, agar para follower teredukasi, menurut saya justru kita harus aktif mengiring opini lah gitu, walaupun itu gagasan Islam, gagasan apa itu, jangan takut gitu karena ini hal yang benar gitu. Jangan takut diejek atau di apa gitu, pasti bakal direspek kok, tuh apa yang kita gagaskan juga benar gitu. Sip. Oh, oke. Siap. Ya, kalau misal di TikTok mungkin di Stitch ya. Stitch itu. Kita kasih konsep yang lain gitu ya. Itu mantap, Ustadz Hanif. Kemudian kalau kita punya aib, punya keburukan, punya kejelekan, punya dosa, punya kesalahan, apakah ada kesempatan tobat? Nih, Kang Mahdi, kita nih punya dosa banyak banget. Apakah ada kesempatan tobat gitu? Gimana penjelasannya, Kang Mahdi? Itu KP Karawang tidak ditanya KP Karawang. KP Karawangnya soalnya tidak buka kamera nih masalahnya. Takutnya lagi sibuk, sedang menyimak aja atau bagaimana nih? Kita sapa KP Karawang. Lanjut aja, Kang Mahdi. Ya, yang pastinya ya masih terbuka lah, sangat terbuka sekali bagi siapapun itu untuk berkesempatan untuk tobat. Ya. Iya, Itu ya. itu jawaban. Oh, cukup ya. Sangat singkat lah. Karena Allah Maha memberi taubat, betul. Betul sekali. Dan pintu taubat tuh kalau dulu ya Kang Hanif bikin kaos, saya ingat banget pintu taubat terbuka 24 jam. Oh. Siapa tuh yang bikin tuh? Wah, ini produknya Karisma Gilang ya. Tapi nggak ada yang beli kayak. Ada. Beli. Oh, ada ya. Siap. Ada Lang, gimana Lang? Masih ada kesempatan tobat Lang? Apa? Ya itu. Ya ada, asalkan musyrik itu yang Apa boleh sih musyrik? asalkan jangan musyrik aja itu. Oh, Kalau gitu. semua dosa kan masih bisa taubat kita. Oke, mantap. Iya. Oke.
Insya Allah pintu tobat buat kita semua yang banyak dosa, banyak kesalahan masih terbuka lebar nih. Yang penting saling mengingatkan teman-teman. Makanya barikade ada gitu biar saling mengingatkan. Nah kemudian kita punya aib, punya dosa. Nah kita kan berkewajiban ya menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Kalau kita merasa banyak dosa, tapi kewajiban menyampaikan kebaikan itu laksanakan, itu bagaimana, Kang Mahdi? Iya, teman-teman, ya mungkin tidak mungkin jangan, pasti tidak akan salah lah. Allah memiliki amanah-amanah jika memang kita sanggup untuk melaksanakannya, tidak salah kita untuk mencoba untuk memulainya dan melaksanakan hal itu, karena Nabi Muhammad SAW sendiri juga gitu tidak memulai dakwah itu setelah 30 juz gitu. 30 juz dulu baru memulai kan gitu. Tapi berangsur-angsur. Nah, pastinya kita juga jangan nunggu dulu sempurna gitu, atau merasa bahwa jangan dulu deh gitu karena ini belum pasti atau belum apa dan sebagainya. Jadi memang itu sudah bisa gitu, dan ini sudah tahu misalkan ya ilmunya, lalu kita laksanakan gitu, kenapa enggak mencoba juga gitu untuk mengajak orang lain jika memang kita sudah tahu gitu, dan bisa mengamalkannya gitu. Iya. Berarti ketika kita sudah ada ilmu sedikit gitu, belum banyak, belum sempurna, belum benar full gitu, ya kita memulai aja gitu, sambil terus memperbaiki diri dan kita sampaikan. Itu ya, Kang ya? Iya, gitu. Oke. Kalau dari Kang Hanif gimana, Kang? Apa pertanyaannya, Titan? Ya kita masih punya banyak dosa, masih punya banyak salah, kayak gitu. Belum sempurna. Tapi ada kewajiban buat menyampaikan ayat-ayat Allah, menyampaikan kebaikan. Gitu. Itu bagaimana? Gitu. Oh iya. Yang Apakah pasti berdiam setuju diri ya. aja atau sambil jalan berdakwah gitu? Itu. Ya, kalau sepengetahuan saya sih dari para ustadz katanya kalau nunggu sempurna dulu mah nggak tahu kapan gitu si menyebarkan kebaikan teh gitu ya. Jadi ya karena dakwah juga kewajiban kita gitu ya, dan dakwah itu kayak kayak apa ya, kayak pembagian rezeki lah kalau saya waktu itu pernah dengar. Saya pernah tweet juga rezeki ini. ya? Jadi pembagian rezeki dalam bentuk profesi kan ada yang jadi atlet, jadi pilot, jadi pejabat, jadi pengusaha. Nah dalam hal dakwah juga ada peta-petanya juga gitu. Jadi setiap orang tuh punya potensi untuk berdakwah. Jadi nggak harus jadi ulama juga gitu untuk jadi pendakwah teh, untuk jadi penyebar kebaikan teh. Ada yang jadi event organizer-nya, ada yang jadi tukang sound system, editor. Desainer. Ya. Punya peran dan peluang masing-masing. Jadi menunggu diri sempurna juga, dapat itu bisa dilakukan dari sekarang juga. Toh itu juga kewajiban kita gitu ya. Ya kurang lebih itulah. Jadi sambil aja lah gitu ya. Karena ya itu kata kuncinya nunggu sempurna mah. Ya siapa yang sempurna gitu, pasti semua punya dosa. Jadi ya sambil aja lah gitu. Oke. Saya salut juga ke Ustadz Hanif ya, ngelihat sosmednya aktif bikin story yang share-share quotes atau ayat-ayat kayak gitu, atau ya video-video kayak gitu, mantap lah. Dan gimana Lang, tipsnya biar istiqomah Lang? Ini kita penutup ya karena sudah larut malam. Nah, tips dari teman-teman Kang FM Chan ditanya kan. Kang FM udah nyala ya. Udah nyala. Kang Fajar, kita sambil penutup
Kang Fajar, gimana nih Kang Fajar kalau biar istiqomah gitu, biar istiqomah di jalur kebaikan gitu kan. Dinyalain dulu mic-nya, dinyalain dulu. Ini Dinyalain dulu. ini sudah terbiasa ya. Ciri Mic-nya khas dinyalain ini. dulu ya. Ciri khas ini. Harus kayak gitu. Harus dipakai nggak sih remote kan? Gitu. Ya, Istiqomah. gimana? Dia Dalam bingung. perjalanan Kenapa apa nih? ditanya Aib cenah? Enggak. Ini udah penutup, udah akhir. Bagaimana Kang Fajar biar istiqomah gitu, di jalur kebaikan? Kebaikan istiqomah. Pertama ya, oke. Ya, kebaikan pertama kalau di kita kan Jangan grogi, biasa aja. Atau mau nggak ada, Oh, enggak, terakhir kirain. kali Kang Fajar itu mau terakhir. nggak ada. Ini gara-gara kamu. Nah, gara-gara urang. Ya, lanjut Kang Fajar. Ya. Oke. Ya, Cara kita biar istiqomah pertama ya sholatnya yang bener lah, sholat. Terus kita juga rajin dengerin ceramah-ceramah gitu buat ningkatin iman. Kan pandangan kita juga kan bukan dalam bentuk fisik juga ya katanya tuh. Harus ada bentuk jasmani ya. Jasmaninya tuh ya sholat, terus dengerin kajian, terus jauhin yang dilarang-larang lah istilahnya tuh. Oke. Tapi kalau itu sih ya salah satunya dengan baca Quran sama ada sering dengar ceramah Ustadz lah gitu. Biar Oke, yang mantap ya. terlalu ingetin. Biar ada pengingat ya. Oke, mantap. Terima kasih tipsnya Kang Fajar. Mantap. Ya. Kalau dari Gilang? Belum malam ini, jam tidur soalnya ini. Dari Gilang gimana, Lang? Ya, kalau dari saya yang pertama ingatlah kematian ya. Itu salah satu cara yang ampuh lah. Kebanyakan orang kan tidak banyak yang ingat kematian, tapi ingat itu karena nikmat surga aja gitu ya. Misalnya saya pengen masuk surga, tapi tidak diperhatikan juga itu siksaan-siksaan ketika ya api neraka diingat-ingat lagi supaya nanti tidak terjerumus gitu ya. Tidak imannya itu tidak naik turun gitu dan tetap istiqomah itu yang pertama ya ingatlah kematian gitu. Ingatlah azab-azab di neraka juga gitu supaya kita hidup di dunia itu sangat berhati-hati gitu ya. Itu sih kalau dari saya cara kita untuk istiqomah gitu. Suara saya kedengeran gak sih? Kedengeran. Bagus kok, Ingat bagus. kematian ya. Enggak, ini Jadi kalian Kang Gilang nge-freeze. ingat. Nggak kedengeran. Menyimak ini Gilang tandanya. Sinyal lo yang jelek berarti. Nah, siap. kalau dari Kang Madi gimana tips agar istiqomah? Hanya bola, Kang Hanif, Ustaz Hanif. Ya, saya yang pasti setuju dengan Kang Fajar dan Kang Gilang ya. Cuman setuju. satu hal, Ya. waktu itu pernah dengar dari Habib Novel Al-Idrus kalau nggak salah. Jadi yang sering terlupakan itu bener amalan, membuat istiqomah, mengingat kematian, membuat istiqomah. Dan satu hal lagi, kita tuh harus berdoa ke Allah gitu, minta tolong agar diistiqomahkan karena istiqomah itu berat. Jadi harus minta tolong ke Allah lewat doa juga. Itu pelengkapnya. Doa ya. Ya. Karena kita nggak bisa ini sendiri ya. Iya, kalau itu. tidak digerakkan mah gitu. Jadi biar hati kita digerakkan gitu ya, menuju jalan hidayah gitu. Nah, hidayah pun itu faktor-faktor penyebab hadirnya hidayah itu ada pembahasannya gitu. Itu menarik sih. Saya pernah dapat gitu. Tapi next time lah itu. Nah, kalau dari Kang Madi agar istiqomah. Ya. Hah? Oh, Gilang. Sok, Kang. Istiqomah. Wah, ini istiqomah dalam hal apa dulu nih? Istiqomah dalam hal kebaikan, mungkin ya kita sama-sama sepakati gitu.
karena istiqomah dalam mungkin ada juga kan orang-orang itu istiqomah tapi dalam keburukan. Nah, kita juga bisa juga tuh menjawab hal itu gitu. Kenapa ya keburukan itu bisa menjadi suatu hal istiqomah gitu. Dia misalkan istiqomah melakukan keburukan. Ya, apa nih yang menjadi motivasi atau indikasi dia tuh menjadi istiqomah melakukan keburukan? Pasti ada juga gitu faktornya. Nah, tapi yang jelas kita bukan bahas itu, mungkin yang bahasnya istiqomah dalam hal kebaikan nih, bagaimana caranya, karena itu menjadi suatu hal yang mujahadah yang paling sulit gitu. Mempertahankan tuh sulitnya. Menang Daripada tuh mendapatkan. menang tuh gampang ya. Misalkan Gampang. Persib ya, ke satu, nah mempertahankan yang ke satunya itu kan yang sulitnya. Nah, Persib dan itu pun tidak mudah gitu, pasti ada godaan-godaan yang sangat luar biasa. Nah, adapun caranya mungkin ya, caranya untuk selalu bertahan gitu ya, kita tuh terus melakukan hal kebaikan ya, salah satunya mungkin menurut saya ada suatu sistem yang mendukung hal itu gitu. Nah, kenapa gitu, contohnya eh, jika kita mau bermain futsal istiqomah gitu. Nah, kalau kita membuat suatu sistemnya yang baik gitu, diatur jadwalnya tuh gitu. Ini harus, ini ada, ini diatur gitu. Nah, mau nggak mau kita tuh pasti akan istiqomah tuh melakukan futsal itu gitu. Tapi jika memang tidak ada sistem yang mengaturnya, kita cenderung tidak gitu melakukan hal itu gitu, atau belang betong. Jadi sistem yang ada sistem yang mengaturnya, menurut saya itu salah satu kita tuh bisa istiqomah dalam hal kebaikan. Nah, contohnya aja kita buang sampah gitu. Nah, kalau kita cenderung perginya tuh ke tempat yang kotor gitu ya, ke pasar, nah, cenderung kita tuh membuang sampah kan si sembarangan. Tapi kalau kita perginya ke tempat-tempat yang bersih, misalkan kemana ya, ke kantor yang bersih, hotel ya, atau mall. Nah, itu kan dibentuk suatu sistem yang kita teh harus bersih. Nah, jadi kita teh kepaksa gitu, tidak membuang sampah sembarangan. Nah, itu jadi sistem tuh sangat mendukung kita menjadi suatu istiqomah gitu. Ya. Nah, sistem itu salah satunya sih sistem yang baik bisa membuat kita menjadi suatu istiqomah kebaikan. Salah satunya ya mungkin barikade ini juga kan kita Ya. jadikan suatu sistem yang baik gitu, apalagi Amin. berjamaah. Nah, kita ada rutinan kayak gini, jadi cenderung kita setiap satu pekan sekali, jadi kita membahas yang positif gitu. Oke. Itu berenanya. Oke itu ya. Alaikum bil jamaah. Oh. Kalian harus berjamaah gitu ya. Oke, mantap teman-teman. Terima kasih ilmunya, sharingnya, diskusinya. Dari saya sebagai pembawa acara pada malam hari ini menyampaikan satu pesan, teruslah cari ilmu agar ilmu itu yang terus membimbing kita gitu menuju jalan kebaikan. Dan Allah juga menyampaikan orang-orang yang berilmu insya Allah akan dimuliakan hidupnya. Dan teman-teman harus yakin dengan hal itu gitu. Orang yang berilmu insya Allah akan dimuliakan hidupnya. Mudah-mudahan kita juga orang-orang yang terus terus haus akan ilmu ya. Dimanapun teman-teman berada, terus belajar dan mencari ilmu. Mudah-mudahan hidupnya dimuliakan oleh Allah. Oke, terima kasih teman-teman semua, sahabat semua, Kang Hanif, Kang Fajar, Kang Madi, dan Gilang yang hadir diskusi malam ini. Juga kami sampaikan terima kasih yang banyak kepada teman-teman yang menyaksikan tayangan ini di YouTube, The Barikade. Dan sekali lagi, dukung dan doakan kami terus agar istiqomah dalam membuat konten. Semoga ada kebaikan di dalamnya untuk terus membuat kami semangat. Dan misal ada kebaikan yang perlu disebarkan lebih luas, share video-video YouTube The Barikade, beri kami masukan melalui kolom komentar di YouTube, kemudian subscribe agar notifikasi sampai ke sahabat semuanya. Dah, terima kasih. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.
Oh, mohon Waalaikumsalam maaf. warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Wah.